Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita mengetahui bahwa masa pemilihan kepala daerah sudah dimulai. Dan pada pekan yang lalu, sama-sama kita ketahui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sudah menetapkan pasangan calon kepala daerah tingkat gubernur tentunya dan berikut seluruh kabupaten se-Bali. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kemudian kita memasuki pada tahap kampanye. Nah, kita ingin tahu mengapa, karena memang masa kampanye ini yang kurang lebih sekitar 60 hari efektif. Ini penting karena inilah salah satu alat yang dipakai dan yang bisa digunakan oleh kita masyarakat untuk mengetahui bagaimana pasangan calon-calon kepala daerah ini yang nantinya akan kita pilih, yang akan membawa kemajuan 5 tahun ke Bali. Nah, pada kesempatan kali ini, Sapa Redaksi On Location akan menjumpai Bapak Kepala atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan, yang pada kesempatan kali ini akan kita ajak berbincang-bincang bagaimana tahapan-tahapan kampanye selama masa pemilihan kepala daerah di Bali. Ikut saya, kita menjumpai beliau. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak? Selamat datang ya. Luar biasa. Matur. Susut ini. Desa Susut Kintamani. Di kecamatannya Susut Kecamatan juga. Susut juga. Luar Jadi biasa. inilah kondisi alam di Bangli. Ya. Matur suksma atas waktu jadi tengah Kita kesibukan. ngobrol di sana. Boleh. Ayo Pak Agung. Yuk, Pak Agung. Baik, terima kasih saudara. Kita langsung menyapa Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Bali. Oke, Pak Agung, ini kan tidak kalah hektiknya, perlu pemikiran juga, kemudian tenaga yang luar biasa karena pesta besar untuk kita memilih pemilihan kepala daerah. 9 kabupaten kota serentak luar biasa ya. Belum jeda kemarin Pilpres, sudah harus begini. Nah, kita tahu kemudian di akhir Agustus kemarin sekitar tanggal 27-an adalah mulai pasangan calon ini mendaftar, kemudian proses harus melakukan kesehatan, kemudian akhirnya sampai kemarin sudah sampai tahapan nomor calon bahkan nomor urut. Bisa dijelaskan, dijabarkan Pak Agung bagaimana kemarin? Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi memang kita belum tidur sampai saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang kemarin kita sudah sukses lakukan, kita bisa lakukan sukses ini. Di tahun yang notabene baru pertama kali dalam sejarah kepemiluan. Ya, kita serentak. Kalau mungkin di Gianyar mungkin sudah pernah serentak ya, karena antara pilgub dengan pilgubnya berbarengan. Nah, kita sekarang semua sudah serentak. Maka itu kita siapkan betul ya, infrastrukturnya, SDM-nya, semuanya. Nah, untuk perjalanan kemarin khususnya untuk pencalonan itu kita menerima pendaftaran calon 27 sampai 29. 27 ya. okay. Dan itu kemudian kita lakukan tes kesehatan. Ya. Seleksi administratif ya, kita cek dokumennya, keabsahannya. Setelah itu barulah kita umumkan ya, kalau ada kekurangan mereka perbaiki ya, ada waktu-waktu perbaikannya, dan setelah itu kita lakukan pengumuman administratif ya, seleksi administratifnya dan kesehatannya digabung, diumumkan. Nah, pada saat pengumuman inilah baru masyarakat secara aktif
ya, mengecek kembali, diberikan kesempatan partisipasinya. Siapa tahu misalnya dia bilang enggak pilot, ternyata ada yang menemukan pilot. Ya, bisa saja terjadi. Verifikasi langsung dari masyarakat. Iya, dari dibuka masyarakat, ruang itu dibuka ya. ruang itu. Sehingga nanti setelah kita lakukan sampai tanggal 20 September ini, tanggal 22 itu sudah tidak ada lagi, maka kita tetapkan sebagai calon. Ya, dan di Bali memang zero, tidak ada aduan sama sekali ya kepada dua pasangan calon. Ya, akhirnya kita tetapkan tanggal 22. Ya, setelah itu kita juga lakukan penetapan nomor urut tanggal 23 kemarin. Serentak di seluruh Indonesia. Serentak ya. ya. Dan ini pun tugas berat bagi saya karena 9 kabupaten kota ini harus kita cek betul kesiapannya. Jadi kita lakukan monitoring juga. Bagaimana mereka menyiapkan silonnya ya supaya semua berfungsi bagus. Kemudian tidak ada hal-hal yang di luar SOP yang sudah kita susun. Ya, sehingga prinsipnya kita memperlakukan pasangan dengan sangat adil. Ya. Tidak ada laporan di kabupaten? Tidak ada. KPUD? Jadi untunglah itu ya. Astungkare kita tidak ada, bahkan di tempat-tempat lain calon belum duduk sudah ditolak kalau kita nggak ada. Ya, jadi kita sudah lancar, merekanya sudah menyiapkan diri dari awal, termasuk calon pasangan perseorangan yang di Karangasem. Ya. Ini agak mereka unik. Setelah verifikasi faktual pertama, verifikasi faktual perbaikan, dan akhirnya ditetapkan memenuhi syarat, bareng-bareng mereka melakukan pendaftaran di tanggal 27 dan 29 itu. Jadi clear sudah sekarang di Bali per tanggal 23 kemarin, kita sudah memiliki pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2 pasang dengan pasangan Mulyawan Arya ya berpasangan dengan Agus Suratjana itu nomor urut 1 ya, dengan Wayan Koster berpasangan dengan Giri Prasetyo nomor urut 2. Nah, jadi setelah ini barulah mereka akan memiliki kesempatan 3 hari setelah kita tetapkan sebagai calon, dia boleh berkampanye. Dan kebetulan harinya itu galungan. Pas hari raya. Nah, ini gimana tuh Pak Ketua? Dan kita siapkan ya. Kita sebelum penetapan calon juga kami sudah ajak rembuk ini ya, tim kampanye. Ya, akhirnya kita sepakati bahwa tanggal 25 September dan 5 Oktober Galungan dan Kuningan seluruh bentuk kampanye ditiadakan. Sudah ada sepakat? Ya, kita sepakat ya, dari awal. Dan kita melakukan deklarasi kampanye damai itu di tanggal 23. Maju? Iya. Dan kita udah minta izin ke Jakarta. Ini karena spesifik Bali. Karena tanggal 25-nya persis hari raya, harus menghormati hari-hari besar keagamaan. Akhirnya kita lakukan deklarasi kemarin ya, berbarengan dengan penetapan calon dulu. Setelah itu ada press conference bagi calon, yaitu kita sembahyang bareng-bareng. Karena ini udah mulai masuk rangkaian hari raya Galungan. Nah, sehingga kita lebih efektif. Setelah itu baru kita melakukan deklarasi, penandatanganan deklarasi, dan saat itu kami juga menyampaikan kepada pasangan calon bahwa kita punya tagline pemilu Ngardi Bali Santi lan Jagadita. Jadi semuanya harus berpikir bahwa kita ini pemilu ini untuk Ngardi Bali Santi lan Jagadita. Jadi membuat Bali ini menjadi damai dan sejahtera. Apapun yang kita lakukan, waktu kampanye, pungut hitung, rekapitulasi, semua ujung-ujungnya adalah Ngardi Bali Santi lan Jagadita. Kalau supaya ini sampaikan berarti peran dari peserta pemilu ini yang sangat besar kan Pak? Iya. Dengan pendukung-pendukung dan masyarakat juga. Dan masyarakat. Nah. Ya, jadi untuk itu saya sudah sampaikan, setiap saat kami melakukan sosialisasi kita sampaikan, mari kita semua menjaga. Ya, pada saatnya satu mungkin ada darah naik sedikit, yang satu menenteramkan. Jadi sehingga sekali lagi masyarakat Bali ingin mereka tidak terganggu aktivitas kesehariannya walaupun ada pemilu. Jangan sampai ada pemilu kemudian ribut-ribut terus akhirnya tamu nggak mau datang,
ya kantongnya jadi kosong, kan itu lagi. Ya, kita nggak mau. Dan saya yakin Mas Bambang, dari pengalaman 98 kemarin, ya sudah sampai kemarin itu kan kita juga terbaik di Indonesia. Ya, tidak ada gugatan apapun, kemudian pemilunya berjalan, partisipasi pemilih juga luar Semua biasa. dengan hati tentrem, kepala dingin. Ya, dan musyawarah. Betul-betul apa ya? Saya memang merasakan bahwa politisi dan masyarakat Bali sudah luar biasa sekarang memahami bahwa demokrasi ini adalah hanya cara kita untuk mengapresiasi menyampaikan haknya, tetapi tetap menjaga yang terutama ini. Karena kita juga di jingle pemilu kita terakhir itu ada bait yang terakhir adalah kita semua menjaga Bali. Nah, kita harus semua menjaga Bali. Itu konsep kita. Maka itu saya sampaikan pada saat kampanye kemarin deklarasi itu. Mari kita ikutin aturan main yang ada. Tidak ada, dan kami sudah mendeklar diri bahwa seluruh penyelenggara kalau ada yang aneh-aneh, laporkan kepada kami, laporkan kepada DKPP. Kalau itu penyelenggara pada saat itu kalau dia melakukan dan terbukti, akan kita langsung, ya, tidak ada lagi maaf bagi mereka yang melakukan pelanggaran apalagi integritasnya nggak ini, kita akan pecat dan tidak boleh menjadi penyelenggara seumur hidup. Komitmen. Jadi, komitmen sehingga dengan kami berkomitmen seperti itu, para kandidat nih tenang, masyarakat juga tenang, nggak usah khawatir lah. Kami seperti ikan di akuarium, semua bisa lihat, ya kan? Tinggal laporkan saja kalau ikannya mau nabrak-nabrak, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berkomitmen untuk itu. Baik, jadi ini sangat terbuka nih KPU. Ya, kita ini ya harapan masyarakat juga. Jadi KPU memang benar-benar berposisi di atas segala paslon-paslon ini ya. Karena untuk kepentingan Bali tadi, semua untuk kepentingan karena Bali. Karena kita tim sukses semua calon. Semua calon, betul. Pak Ketua, ini kan kalau intai yang untuk provinsi, kemudian sekilas tadi sudah untuk pemilihan gubernur gitu. Ya. Kalau peta untuk di kabupaten-kabupaten bagaimana? Ini potretnya. Jadi saya memantau semua kabupaten kota ya. Jadi calonnya ada 2 dan 3 ya. Beberapa ada 3, Bangli, Kelungkung dan Karangasem ada 3. Sisanya semua sudah 2 ya, termasuk di provinsi 2. Jadi semangat yang saya lihat mereka pada saat melakukan pendaftaran, kemudian itu luar biasa ya. Jadi mereka sudah memahami bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia, termasuk teman-teman KPU-nya. Ada beberapa memang kekurangan-kekurangan yang kita sudah poles dan saya pastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat oleh teman-teman KPU disengaja. Ya. Termasuk kemarin misalnya ada selentingan saya baca di netizen ngomong bahwa kami mencurigakan karena nomornya sama dengan partai. Itu sudah terjadi karena kita harus mengerti teori probabilitas. Karena kemungkinannya hanya 1 dan 2 ya pasti 50% kita nggak bisa. Itu kalau misalnya calonnya 5 atau 6 semuanya sama ya itu beda lagi. Dan kita mengambil nomor urut itu mengambil bola-bola dulu yang jumlahnya 14 ya. Dan yang ngambil itu adalah pasangan calon di dalam sebuah itu, sehingga dia tinggal ngambil dan setelah itu barulah mereka melakukan pengambilan nomor urut. Nah, gitu. Jadi di mana lagi peran kita? Jadi saya pikir semua sudah fair, kita sudah lakukan dan kami bisa bertanggungjawabkan semua kepada masyarakat, kepada calon dan kepada diri kita masing-masing. Baik, nah ini udah jawab nih salah satu memang dari bahasa kita masyarakat netizen lah kalau sekarang ini kan ya Pak Agung ya. Prosedurnya kita mengambil nomor ini dulu, undian dulu. Ya, nomor undian mengambil nomor urut dulu. Baru mengambil nomor urut. Jadi tidak serta-merta dan semua terbuka, mata ada semua melihat. Tidak ada yang ditutupi. Asungkara ini sudah berjalan, berarti kita sudah memiliki pasangan calon pemimpin-pemimpin daerah kita. Nah, kemudian sekarang kan akan masuk ke masa kampanye tadi. Nah, Pak Agung, nanti kita akan membahas untuk segmen berikutnya terkait dengan apa-apa saja yang diatur, kemudian apa yang menjadi critical point kita terhadap dari masa kampanye, kemudian isu-isu apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya dengan Ketua KPU Bali setelah yang satu ini.